Selamat siang anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gereja yang mengajar. Nah, pembelajaran sebelumnya Bapak sudah ajarkan tentang gereja yang melayani, gereja yang bersekutu, gereja yang bersaksi, dan hari ini kita mau belajar tentang gereja yang mengajar. Nah, ada beberapa hal mengajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah memberi pelajaran, dan yang kedua petunjuk agar diketahui dan dituruti oleh orang yang diajar. Yang ketiga ada yang memberi pelajaran, dan yang keempat adalah ada yang menerima pelajaran. Nah, kita lihat istilah mengajar dalam bahasa Yunani biasa memakai istilah didaskein atau didaskalia, tapi yang biasanya dipakai adalah istilah didaskalia. Nah, tujuan mengajar, apa tujuannya? Harus ada perubahan hidup atau transformasi dalam kehidupan setiap orang yang diajar. Nah, adapun aspek-aspek yang perlu dirubah yaitu yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, dan yang ketiga psikomotorik. Nah, aspek kognitif adalah kemampuan yang mencakup kegiatan mental dan otak. Jadi terjadi perubahan hidup atau transformasi di bidang mental dan otak. Yang kedua afektif adalah kemampuan yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Bicara tentang value kehidupan, nilai kehidupan itu sendiri harus ada perubahan hidup atau transformasi. Yang ketiga psikomotorik, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan keterampilan. Nah, keterampilan juga harus berubah ke arah yang lebih baik. Ada transformasi, ada perubahan hidup di bidang keterampilan. Nah, kita melihat bagaimana cara Allah mengajar. Ada begitu banyak pengajaran yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Kita melihat bagaimana cara Allah mengajar umatnya. Nah, yang pertama kita lihat dalam Perjanjian Lama, misalnya kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kita melihat bahwa cerita kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir mengungkapkan cara Allah mengajar bangsa Israel agar benar-benar menjadi bangsa pilihan Allah, bangsa yang berkualitas, bangsa yang dapat menjadi contoh bagi bangsa lain. Saat mengajar, Allah tidak jarang marah karena bangsa Israel dikenal dengan tegar tengkuk atau degil hati. Berkali-kali mereka memberontak, menggerutu, dan menolak mengikuti perintah Tuhan. Meskipun demikian, berkali-kali juga Allah bersabar dan mau mengampuni mereka. Yang kedua adalah kisah Naaman dan Nabi Elisa. Nah, dalam kisah Nabi Elisa dan Naaman, Nabi Elisa mengajari Naaman bagaimana sikap rendah hati, mengelola emosi, belajar percaya, mau berproses, dan tidak menggunakan kekuasaan demi kepentingan diri sendiri. Kepada bangsanya, Nabi Elisa mengejarkan bahwa Allah tidak hanya mengasihi bangsa Israel saja, melainkan bangsa lain juga, termasuk musuh sekalipun. Nah, kedua contoh di atas menunjukkan bagaimana Allah mengajar seluruh umatnya, sehingga mereka mengenal karya-karya Allah yang luar biasa, memahami apa arti hidup, dan dapat menjalani kehidupan mereka. Allah mengajar umat manusia agar manusia menyembahnya sebagai Allah sumber kehidupan. Allah juga mengajar manusia agar tahu bahwa Ia adalah Allah yang baik dan mengasihi seluruh ciptaannya. Nah, dalam Perjanjian Lama juga tertera bahwa mengajar merupakan kewajiban orang tua di Israel. Di mana ayatnya? Ayatnya di Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, di sini Bapak sengaja memberikan warna berbeda kepada hal yang ditekankan di sini yang sangat penting, bahwa pengajaran kepada anak-anak itu harus dilakukan berulang-ulang, bukan cuma sekali saja, bukan 2 kali saja, tapi berulang-ulang. Di mana? Apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya, ini harus diajarkan kepada anak-anak berulang-ulang di seluruh atau sepanjang kehidupan mereka.
kita harus mengajarkan mereka. Nah, itulah tanggung jawab orang tua bagi setiap anak-anaknya. Nah, ini juga yang ditekankan kepada kita. Nah, mari kita lihat bagaimana cara Yesus mengajar di Perjanjian Baru. Ada banyak hal yang Yesus lakukan di Perjanjian Baru. Misalnya, Yesus memberitakan kabar baik atau kasih Allah kepada semua orang dimanapun ia berada. Misalnya, di sinagog, di bait Allah, di tepi danau, di lapangan, di padang gurun, di bukit, di taman, bahkan di tempat-tempat yang lain. Yang kedua juga, Yesus mengajar dengan cara yang sangat menyentuh hati. Dia membuat pendekatan pendekatan secara soft skill. Orang yang diajari tersentuh hatinya. Yesus juga mempraktikkan apa yang diajarkan. Dia jujur antara kata-kata dan hatinya, bahkan perbuatannya. Jadi Yesus adalah teladan tertinggi dalam hal integritas. Dia melakukan apa yang terbaik, tidak ada kemunafikan di dalamnya. Ia juga mengajar dengan mengandalkan hikmat dan kuasa dari Allah. Ia mengajar dengan berbagai macam metode, misalnya perumpamaan, berkhotbah, mengajar. Dia melihat kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya untuk memberikan pengajaran yang berkualitas kepada orang yang percaya, kepada para muridnya pada waktu itu. Yesus mengajar di bait Allah, misalnya di Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 47. Yesus mengubah paradigma, cara berpikir, cara pandang semua orang, bahwa bukan hanya orang dewasa saja yang mampu mengajar, tapi anak-anak pun bisa mengajar. Yesus sudah mengajar sejak usia 12 tahun. Artinya, sejak kecil dia sudah mulai mengajar. Dia duduk dan bersoal jawab dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat di bait Allah pada waktu itu. Dan Yesus selama hidupnya di bumi, kurang lebih 3,5 tahun, selalu mengajar murid-muridnya. Artinya, kita pun, kalian walaupun usianya masih kecil, masih terbilang anak-anak, tapi kalian juga bisa mengajari teman kalian bagaimana hidup yang benar, bagaimana menjadi anak-anak yang berterima kasih, tunduk, taat, hormat kepada orang tua, kepada guru, bahkan menghormati teman-teman kalian yang lain. Kalian bisa mengajari mereka. Jadi bukan hanya orang dewasa saja yang bisa mengajar, tapi anak-anak pun bisa mengajar. Nah, kita lihat bagaimana gereja bertanggung jawab mengajari jemaat melalui hal ini, yaitu kerikma atau pewartaan yang bersumber dari firman Allah. Pengajaran yang benar itu harus dipastikan bahwa sumbernya itu dari firman Allah atau Alkitab. Pengajaran yang bersumber dari luar itu harus diseleksi. Bahkan yang tidak sesuai dengan firman Allah, kita harus berani untuk menyingkirkannya, harus berani membuangnya. Karena pengajaran yang benar-benar murni dan baik, benar, itu hanya datang dari firman Allah. Gereja bertanggung jawab untuk mengajarkan jemaatnya melalui hal itu. Nah, kita melihat pengajaran apa yang dilakukan oleh gereja. Ternyata ada beberapa macam. Yang pertama, pengajaran secara khusus, dan pengajaran yang kedua, pengajaran secara umum. Pengajaran secara khusus yang diberikan oleh gereja kepada jemaat adalah khotbah, melalui khotbah di gereja, di persekutuan-persekutuan, pendalaman Alkitab, di katekisasi, pelajaran agama Kristen, bahkan bentuk-bentuk pengajaran yang lain. Itu pengajaran secara khusus yang dapat gereja lakukan kepada jemaat. Sedangkan yang kedua, pengajaran secara umum adalah misalnya pendalaman materi pelajaran SD maupun sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Ada wirausaha diberikan kepada orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Kursus menjahit bagi orang-orang yang punya keahlian tapi tidak punya modal untuk melakukan hal itu. Panti asuhan bagi anak yatim piatu, anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya. Yang berikut, pelatihan bagi anak-anak jalanan, anak-anak yang tidak diperhatikan, bahkan yang tidak punya orang tua, hidup di pinggir jalanan. Mereka diberikan pelatihan secara khusus untuk bisa bekerja dan membiayai kehidupannya sendiri. Dan juga bentuk pengajaran-pengajaran yang lainnya. Nah, tujuan akhir gereja mengajar, apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya iman
jemaat bertumbuh dan menjadi manusia yang seutuhnya. Apa arti manusia yang seutuhnya? Manusia yang seutuhnya adalah manusia yang mengenal secara benar siapa penciptanya. Dia diciptakan untuk apa? Dia menjadi manusia untuk melakukan tugas apa? Dia harus berbuat bagaimana supaya menjadi berkat bagi sekelilingnya, bagi orang-orang yang dia kasihi, bagi orang-orang yang dia jumpainya. Hidup secara jasmani dan rohani berjalan secara seimbang. Tidak mengutamakan kepentingan pribadi, tapi juga melihat kepentingan orang lain. Nah, itulah tujuan gereja mengajar, supaya jemaat tidak egois, tapi juga memperhatikan sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Karena kita hidup untuk menjadi saksi. Kita hidup untuk menggarami dunia ini. Kita hidup untuk menjadi terang bagi lingkungan sekitar kita, dimanapun kita hidup dan berada. Itulah tujuan akhir gereja. Gereja yang mengajar lidah sekalian, biar hidup dan menjadi warna tersendiri. Bahkan kita juga bisa mengajarkannya kepada orang lain pun boleh mendapatkan berkat lewat kehidupan kita. Akhirnya, anak-anak sekalian, terima kasih untuk perhatiannya pembelajaran siang hari ini. Harapan Bapak, kalian bisa memahami pembelajaran kita siang hari ini, mempraktikkannya dalam kehidupan setiap hari, bahkan menjadi garam dan terang, saksi dimanapun, kemanapun, dengan siapapun. Sehingga lewat kehidupan kalian, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jikalau ada sesuatu atau pertanyaan yang mengganjal, yang tidak kalian ketahui, tanyalah kepada guru kalian, tanyalah kepada Bapak, tanyalah kepada hamba Tuhan, tanyalah kepada sumber-sumber yang dapat dipercayai, yang bisa memberikan solusi yang benar, yang alkitabiah. Akhirnya, selamat siang anak-anak, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati.